Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, ustazah yang ustazah cintai. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, Ustazah ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Jayanti Evi Novitasari. Tapi Ustazah biasa di sekolah dipanggil dengan sebutan Ustazah Vivi. Salam kenal ya untuk semua siswa-siswi Ustazah, khususnya kelas 7. Semua kelas 7. Baik, untuk pembelajaran IPA saat ini Ustazah yang akan memberikan materi kepada kalian semua. Mungkin pekan kemarin kalian belajar bersama Ustazah Siti, tetapi untuk pekan ini dan pekan-pekan selanjutnya, insya Allah Ustazah yang akan menemani kalian ya untuk belajar IPA bersama Ustazah ya. Semoga kita semua dapat bekerja sama ya. Kalian belajar bersama ustazah, mendengarkan penyampaian materi, kemudian menyimak dan mengerjakan beberapa tugas yang nantinya akan ustazah berikan. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita ya, pembelajaran di hari ini, marilah kita bersama-sama dulu untuk berdoa ya. Ustazah yang pimpin, kalian berdoa di rumah ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, sudah siap untuk mendengarkan beberapa penyampaian materi dari ustazah? Oke, kalau sudah siap, ustazah akan menjelaskan terkait materi kita, yaitu tentang perkembangan sistem klasifikasi, ya. Kemudian, klasifikasi makhluk hidup itu kan sudah dibahas ya di pekan lalu dengan Ustazah Siti. Jadi, pekan ini Ustazah ingin melanjutkan materinya ya. Tapi sebelum Ustazah melanjutkan pokok pembahasan materi yang baru, Ustazah ingin mereview sedikit terkait materi pekan lalu yang sudah disampaikan. Nah, di sini Ustazah sudah membuat gitu ya sebuah peta konsep. Jadi supaya kita lebih jelas gitu ya pembelajaran apa yang akan kita pelajari. Nah, di sini Ustazah buat klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom ya. Klasifikasi itu apa? Sudah dibahas di pekan lalu. Jadi Ustazah tidak perlu menjelaskan kembali ya. Semoga anak-anak Ustazah ini masih ingat gitu dengan materi pekan lalu. Kalaupun lupa, bisa dibuka-buka kembali materinya di e-learning masing-masing. Oke. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom itu ada 5 jenis. Yang pertama yaitu kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, yang keenam kingdom Animalia. Ya, seperti ini gambarnya kingdom Monera. Silahkan diperhatikan ya dan dipahami kembali terkait gambar dari kingdom Monera. Ya, ini terkait tentang kingdom Monera yang pertama ya. Jadi, Monera ini adalah makhluk hidup tingkat rendah yang bersifat mikroskopis atau memiliki bentuk ukuran yang sangat kecil. Jadi, kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, tapi kita bisa melihat kingdom Monera itu menggunakan alat berupa mikroskop. Mungkin kalian sudah pernah melihat atau menggunakan mikroskop ya, jadi Ustazah tidak perlu lagi menampilkan bagaimana gambar mikroskop gitu ya. Karena di sekolah dasar kemarin mungkin kalian sudah pernah melihat mikroskop. Tapi kalau memang masih ada siswa-siswi ustazah yang belum tahu gitu apa itu mikroskop, bisa langsung searching di Google ya. Jadi Kingdom Monera itu bisa dilihat menggunakan mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil. Kemudian ciri-ciri Monera yaitu bersel satu atau uniseluler,
tidak memiliki membran inti atau prokariotik dan dapat berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, contohnya apa? Contohnya dari Monera itu bakteri dan alga biru. Di sini Ustazah sudah melampirkan beberapa gambar ya terkait tentang Kingdom Monera, bakteri dan alga biru. Nah, kemudian pekan ini kita akan masuk ke materi baru yaitu terkait tentang Kingdom Protista. Untuk Kingdom Monera, Ustazah menjelaskan hanya sedikit saja ya, mereview sedikit saja karena itu sudah dijelaskan di materi pekan lalu. Ya, jadi Kingdom Protista itu adalah makhluk hidup tingkat rendah yang memiliki dua sifat, yaitu mikroskopis atau ukuran yang sangat kecil dan makroskopis, ukuran yang dapat dilihat. Jadi perbedaannya Kingdom Monera dengan Kingdom Protista itu adalah kalau Kingdom Monera itu dia bentuknya mikroskopis saja, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Tetapi kalau Kingdom Protista dia sifatnya itu bisa dilihat menggunakan kasat mata ya. Jadi kita bisa melihat langsung secara langsung karena bentuk ukurannya yang lumayan besar, bisa kita lihat seperti itu. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari Kingdom Protista? Ya, jadi ciri-ciri Kingdom Protista yaitu bersel satu atau uniseluler, kemudian memiliki membran inti atau eukariotik dan mampu berkembang biak. Nah, bagaimana Ustazah contohnya? Nanti ya di slide selanjutnya akan Ustazah tampilkan bagaimana contoh dari Kingdom Protista. Tapi sebelumnya Ustazah jelaskan terlebih dahulu ya, protista itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, protista menyerupai hewan atau protozoa. Kemudian yang kedua, protista menyerupai tumbuhan ya, alga atau ganggang. Kemudian protista menyerupai jamur. Jadi ada 3 pembahasan protista yang nantinya akan Ustazah jelaskan satu persatu. Ya, ini Kingdom Protista ciri-ciri protozoa dan ganggang ya. Kalau tadi kan di slide sebelumnya Ustazah jelaskan tadi bahwa Kingdom Protista itu ada yang menyerupai hewan dan ada yang menyerupai tumbuhan. Nah, yang menyerupai hewan yaitu protozoa. Apa ciri-cirinya? Nah, yang pertama dapat bergerak bebas, kemudian tidak memiliki klorofil, dan dapat dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Sedangkan Kingdom Protista menyerupai tumbuhan, yaitu ganggang, ciri-cirinya adalah yang pertama tidak dapat bergerak bebas, kemudian memiliki klorofil, dan dapat dikelompokkan berdasarkan pigmen warnanya. Ya, ini kita akan masuk pembahasan pertama ya, protozoa atau protista mirip hewan. Nah, ini ya anak-anak, contoh dari protozoa. Nah, berdasarkan alat geraknya, protozoa itu dapat dibagi lagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama ada rhizopoda, ada ciliata, ada flagellata, dan ada sporozoa. Ya, ini ada beberapa contoh gambar ya dari rhizopoda. Nah, rhizopoda itu adalah hewan berkaki semu. Nah, dapat bergerak itu dengan kaki semunya yang dinamakan pseudopodia. Ya, contohnya apa? Contohnya amoeba proteus. Itu memiliki kaki semu. Kalian bisa lihat itu ada 4 jenis kakinya. Itu yang dinamakan kaki semu. Kemudian yang kedua yaitu flagellata ya. Flagellata itu adalah hewan berbulu cambuk
ia dapat bergerak dengan bulu cambuk yang dinamakan flagel. Nah, ini contohnya ada Euglena viridis. Nah, yang kalian lihat di belakang itu seperti ekor, nah itu adalah bulu cambuknya. Jadi ia dapat bergerak dengan bulu cambuk, ya, itu dinamakan flagela. Kemudian yang ketiga ada ciliata. Nah, ciliata ini hewan berbulu getar, ya. Ciliata hewan berbulu getar, ia dapat bergerak dengan bulu getar yang dinamakan cilia, ya. Jadi dia bergeraknya dengan bulu getar yang ada di setiap permukaan bagian sampingnya. Itu kalau di zoom, diperbesar itu terlihat seperti bulu-bulu yang bergetar. Nah, jadi dia bergeraknya dengan bulu getar. Contohnya apa? Contohnya yaitu Paramecium sp. Itu ada gambarnya ya, Paramecium sp. Kemudian yang keempat ada sporozoa atau hewan berspora. Ya, dia tidak memiliki alat gerak dan berkembang biak dengan membentuk spora. Itu dinamakan sporozoa. Contohnya itu Plasmodium sp. Tuh gambarnya seperti itu. Ya, dia bisa menjadi penyebab penyakit malaria pada manusia. Nah, jadi jika misalnya kalian pernah terkena penyakit malaria, berarti salah satu hewan berspora atau sporozoa itu sudah masuk ke dalam tubuh kalian, ya. Jadi seperti itu. Ini ya, ada tabel klasifikasi kelas-kelas pada protozoa. Situ ciri-ciri rhizopoda, ciri-cirinya ciliata, ciri-cirinya flagellata, kemudian ciri-ciri sporozoa. Perbedaannya bisa kalian lihat, nanti kalian boleh baca-baca sendiri ya, dari alat geraknya, kemudian habitatnya, cara hidupnya, reproduksi, dan contoh protozoanya pun bisa kalian baca di tabel yang sudah Ustazah buat ini untuk kalian ya, supaya lebih memudahkan kalian lagi. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang alga atau ganggang ya. Tadi sudah Ustazah jelaskan secara detail terkait protozoa. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu alga atau ganggang. Alga dalam istilah Indonesia ya, atau orang Indonesia sering sebut itu sebagai ganggang. Ya, jadi alga itu sering orang sebutnya sebagai ganggang. Ia merupakan tumbuhan talus karena belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kalau misalnya alga atau ganggang itu memiliki akar, batang, dan daun sejati, berarti dia bukan dinamakan alga lagi, berarti dinamakan pohon, ya, lain lagi, lain cerita gitu ya. Nah, tumbuhan ganggang itu merupakan tumbuhan talus yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Jadi dia bisa hidup di air tawar, bisa juga hidup di air laut. Nah, setidaknya selalu menempati habitat yang lembab atau basah. Jadi dia tidak bisa hidup di tempat yang kering, ya. Kemudian jenis yang hidup bebas di air terutama yang bersel satu dan dapat bergerak aktif merupakan penyusun plankton, tepatnya fitoplankton, yang melekat pada sesuatu yang ada di dalam air disebut bentos. Nah, jenis yang bergerak aktif itu mempunyai alat untuk bergerak berupa bulu cambuk atau flagel. Jadi, ganggang atau alga itu termasuk jenis protista juga yang bersifat fotoautotrof yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Pada ganggang atau alga ini mempunyai kloroplas dengan mengandung klorofil atau plastik yang berisi pigmen fotosintetik lainnya. Pada ganggang atau alga ini dapat dengan mudah ditemukan di air tawar maupun air laut. Ada yang hidup dengan cara menempel di suatu tempat atau melayang-layang di air. Nah, jika kalian pernah menyelam di laut gitu ya, kalian ke dasar laut, itu kalian pernah melihat rumput laut, ya, kemudian terumbu karang dan lain-lain. Nah, itu salah satunya ada di situ alga gitu ya. Kalau misalnya kalian pergi ke Danau Koder misalnya,
itu kalian juga pasti akan menemukan alga, karena dia jenis alga ini bisa hidup di air tawar maupun air laut. Jadi bisa ada di danau, kemudian bisa tumbuhnya juga di laut, ya. Tapi kalau alga ini tidak bisa tumbuh di gurun pasir. Kalau di gurun pasir, dia tempatnya tidak basah dan lembab. Nah, sedangkan alga ini bisa hidup di tempat yang basah dan lembab gitu ya. Jadi jangan nanti misalnya kalian ke Mesir, ke gurun pasir, kalian mencari alga, ya otomatis sama halnya seperti kalian mencari jarum di tumpukan apa? Jerami gitu ya. Jadi sangat tidak sangat mustahil gitu jika ada alga yang hidup di gurun pasir. Karena alga ini habitatnya di tempat yang lembab dan basah. Seperti itu ya anak-anak hebat. Perlu kalian pahami kembali. Ya, berdasarkan pigmen yang dikandungnya, alga dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Ya, check it out. Ya, ini dia penampakannya ya, gambar serta contohnya ya, contoh atau golongan dari alga. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu alga hijau. Nah, kenapa dikatakan alga hijau? Sudah pasti ia berwarna hijau ya. Alga hijau atau Chlorophyceae. Nah, di gambar situ Chlorophyta. Itu ada dua jenis gambar, bisa kalian lihat. Chlorophyta. Nah, alga hijau itu memiliki pigmen hijau atau klorofil multiseluler dan berbentuk benang atau lembaran, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada alga merah. Namanya saja alga merah gitu ya. Pasti warnanya merah ya. Ya, yang kedua alga merah Rhodophyceae memiliki pigmen phycoerythrin atau merah dan hidup di laut ya. Rhodophyceae. Nah, di gambar itu Rhodophyta itu sama saja ya, seperti itu. Nah, biasanya alga merah itu dia bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu sebagai bahan untuk membuat agar-agar. Nah, ya, jadi kalau kalian pernah makan agar-agar, ya, nah itu berarti ada kandungan ridopitanya. Nah, jadi dia bermanfaat sekali untuk manusia, ya, karena dia banyak mengandung serat, ya. Jadi untuk melancarkan proses pencernaan manusia. Nah, kemudian yang ketiga itu ada alga pirang, ya, alga pirang atau Phaeophyceae, ya, atau Phaeophyta. Itu berwarna coklat kehijau-hijauan atau pigmen fukosantin serta banyak mengandung asam alginat untuk bahan industri tekstil dan obat-obatan. Jadi dia juga sangat bermanfaat ya untuk manusia karena bisa dimanfaatkan oleh apa bidang industri gitu untuk membuat obat-obatan. Kemudian yang keempat itu ada alga kersik atau Chrysophyceae atau Chrysophyta. Ya, Chrysophyta warnanya keemasan atau memiliki pigmen karoten. Fosil alga ini adanya di dasar laut. Ya, akan membentuk lapisan tanah yang disebut tanah diatom yang berguna untuk bahan isolasi, alat gosok, dan bahan dinamit. Jadi, Chrysophyta itu dia fosil alganya adanya di dasar laut. Jadi jika kalian menyelam sampai ke dasar laut, ya, dasar laut yang paling dalam, nanti kalian akan menemukan alga kersik atau Chrysophyceae atau Chrysophyta. Memang agak sedikit sulit ya membacanya, jadi perlu perhatian khusus gitu untuk membaca tulisan ilmiah dalam pembelajaran biologi. Tapi mudah-mudahan anak-anak ustazah lebih hebat gitu ya membaca
tulisan ilmiah dari nama-nama alga atau ganggang. Nah, itu contohnya sudah kalian lihat, kalian perhatikan ya. Jadi bentuk alga itu seperti itu. Ya, banyak sekali alga yang dapat dimanfaatkan gitu oleh manusia. Nah, itu tadi ya yang sudah saya jelaskan. Ya, anak-anak ustazah masih semangat kan? Ya, ini kita akan masuk ke materi terakhir terkait tentang protista. Ya, yang terakhir yaitu protista mirip jamur. Untuk protista mirip jamur itu sendiri, ya, dalam hal ini tidak dimasukkan ke dalam jenis fungi. Nah, apa itu fungi, Ustazah? Fungi itu adalah kingdom fungi, ya. Nanti pekan depan akan Ustazah jelaskan. Nah, karena struktur tubuh dan cara reproduksinya pun itu berbeda. Jadi, protista mirip jamur itu tidak termasuk dalam kingdom fungi. Dia masih masuk ke dalam kingdom protista. Ya, untuk protista yang mirip jamur itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni Mycomycota atau jamur lendir dan Oomycota atau jamur air. Lalu bagaimana kita untuk dapat mengenal dua jenis protista yang mirip jamur ini? Dan apa sajakah contoh dari jamur lendir dan jamur air? Nah, untuk dapat memahami dan mengetahuinya, simak saja uraian yang akan Ustazah jelaskan di bawah ini. Jamur protista atau protista mirip jamur dipindahkan dari kingdom fungi karena cara reproduksi dan siklus hidupnya sesungguhnya berbeda dengan kingdom fungi. Sehingga jamur protista ini tidak dapat dikelompokkan ke dalam kingdom fungi. Hal ini dapat dibuktikan oleh Bauldorf dan Dolittle pada tahun 1997. Ia melakukan analisis filogenetik. Nah, pada tahap elongasi faktor 1 sampai alfa, urutan gennya berbeda sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam kingdom fungi. Meskipun begitu, terdapat kesamaan antara keduanya, yaitu sama-sama memiliki struktur yang dapat menghasilkan spora dan juga bersifat heterotrof dan umumnya adalah parasit atau dapat merugikan inangnya, ya. Sudah belajar kan tentang simbiosis. Nah, jadi jamur protista atau yang protista mirip jamur ini dia jenisnya parasit, dapat merugikan tumbuhan yang lain karena dia hidupnya menempel gitu ya, seperti itu. Ya, ini ada beberapa contoh protista mirip jamur ya, sudah Ustazah lampirkan berikut gambarnya. Bisa kalian cermati gitu ya, kalian perhatikan. Yang di sebelah kiri itu ada Oomycota atau jamur air. Sedangkan yang di sebelah kanan yang berwarna kuning itu dinamakan Mycomycota atau jamur lendir ya. Jadi bentuknya seperti itu. Ia parasit menempel di pohon dan menyerap sari-sari yang ada di pohon. Makanya protista mirip jamur ini disebut parasit ya. Jadi merugikan inangnya. Ya, alhamdulillah. Demikian pembahasan mengenai Kingdom Protista yang sudah Ustazah sampaikan dari awal. Ada 3 pembahasan ya. Yang pertama terkait protozoa, kemudian yang kedua alga atau ganggang, dan yang terakhir yang ketiga protista mirip jamur. Ya, semoga dengan adanya materi yang sudah Ustazah sampaikan dapat menambah wawasan kalian dan pengetahuan siswa-siswi Ustazah semua. Terima kasih, nantikan materi Ustazah selanjutnya. Ya, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan maupun penyampaian yang kurang berkenan di hati anak-anak Ustazah. Ustazah mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pekan depan, ya.
Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.